Sabtu apa? Sabtu nih di kelompok lain kayak Pak Jabar. Iya, Pak. Hah? Eh, Moderatornya Di kelo- Ibu Dokter Siti Aminah, Pak. Coba kita cek lagi ya, di angkatan berapa? Iya betul, Ibu Aminah. Ya, tapi angkatannya, Hah? Angkatan angkatannya tiga. Pak Kepala. Di sini angkatan 4. Hah? Di sini angkatan 4, Iya. Pak Dokter. Ya, Oh lala. bisa diminta tolong dicarikan, Pak angkatan tiga, Khairul. G. angkatan tiga. Ya, Angkatan tiga. Saya keluar dulu ya. Ya, oh, belum masuk oke. udah keluar. Angkatan. Ya, keluar Ya, dulu Pak. senang sekali nih sempat bertemu Maya dengan Pak Kepala BDK Surabaya. Ya, apa kabar Pak? Ini keberuntungan Pak. Salah masuk tapi bisa Salah bertemu masuk, Maya. tapi Iya, dapat ada pahala ya. hikmahnya. Iya. Sudah di ruang semua ini, Bapak Ibu. Oke, Sampun, Pak. baik. Dimulai Pak Heru. Sebelum kita nanti biar sat-set ya, nggak banyak nggak menunggu-menunggu. Ini silakan Pak Khairul. Gimana? Bisa Dimulai Pak, dimulai dulu. silakan. Ye. Nanti akan saya jelaskan mekanisme ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki tahapan yang sangat-sangat menentukan ya, sangat-sangat menentukan untuk program ke depan kita karena dalam ini menentukan rancangan program aktualisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti kita memasuki, ya kita seperti biasa tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun lebih baiknya agar biar nanti semua bisa memahami bagaimana ini, karena ini para moderator juga sudah hadir, baik Mas Ahmad Subhan, Ibu Nurul, kemudian yang lain. Mudah-mudahan ini nanti masing-masing moderator ini langsung saja kami beri waktu mungkin hampir sama teknisnya. Jadi mungkin insya Allah dari satu pihak diwakili oleh Mas Subhan atau mungkin Bu Nurul, monggo kami persilahkan untuk memberikan teknis proses penyelenggaraan seminar. Monggo kami persilahkan. Terima kasih. Dibuka dulu Pak Khairul menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, enggak penjelasan dulu. Oke, kalau gitu Ya, monggo ya. Mas Tilman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, nanti biar nanti langsung saja ke penjelasan teknis proses seminar. Monggo Mas Tilman.
Baiklah, sebelum kita berlanjut ya, kami ingatkan kepada peserta nanti selalu komunikasi dengan mentor masing-masing sehingga apabila ada eh, kendala perubahan maka segera untuk menginformasikan kepada panitia atau khususnya kepada moderator. Terima kasih. Monggo lanjut Mas Subhan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mentor, Bapak Ibu moderator, coach, ya, Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu panitia yang saya hormati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah amma ba'd. Yang pertama, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kegiatan seminar hari ini lancar, tidak ada kendala. Kedua, sholawat salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dari panitia sebelum saya menyampaikan, apakah akan ada sesuatu, ada penjelasan yang perlu disampaikan kepada peserta? Tidak ada? Mas Tilman? Monggo Pak. Mengenai Monggo, mekanisme nggih. masuk ke ruang Zoom, ke ruang ujian. Nggih, tadi beberapa sudah ditanyakan. Tapi nanti tergantung pengujinya nggih Pak. Ada mungkin pengujinya pengen semua atau satu-satu nanti kan karena kami belum komunikasi dengan ininya dengan penguji karena baru kami dapat kemarin. Baik, kami putuskan ya. Di Nggih. ruang yang saya menjadi moderator. Pertama, bisa dipakai yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, Bapak Ibu mentor. Untuk mekanisme sebelum ujian, jadi semua peserta kumpul di sini dulu di main room. Nanti untuk masuk ke ruang ujian, yaitu ke breakout room sesuai kelompok, menunggu informasi dari peserta yang sudah tampil terlebih dahulu. Bisa dipahami ya. Jadi misal nih, pertama yang masuk ke main room, ke breakout room kelompok 1, breakout room kelompok untuk seminar, Pak Doni misalnya nih, Pak Doni Setia. Setelah Pak Doni Setia selesai, keluar, mohon dipanggil peserta berikutnya. Nah, urutan peserta berikutnya sesuai kesepakatan kelompok. Apakah berdasarkan urutan daftar ataukah berdasarkan kesepakatan yang lain? Silakan. Itu mengenai urutan adalah kesepakatan kelompok. Bisa dipahami sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk masuk ke ruang Zoom ujian presentasi menunggu panggilan. Sehingga Bapak Ibu semua yang belum dipanggil, belum dicolek sama kawannya yang sudah selesai, tetap berada di main room ini. Kemudian yang kedua, mohon dicatat ya Bapak Ibu. Pertama, gunakan waktu secara efektif dan efisien. Ya. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa aktivitas Zoom ini, pertemuan melalui Zoom ini sangat melelahkan. Sehingga kita gunakan waktu secara efektif dan efisien. Waktu peserta maksimal 30 menit. Dengan perincian, paparan maksimal 10 menit. Jadi Bapak Ibu peserta ketika paparan jelaskan, dibacakan saja paparannya. Dibacakan saja. Keterangan, penjelasan lebih lanjut Bapak Ibu sampaikan ketika ada pertanyaan. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Kemudian mentor memberikan penguatan. Mentor memberikan penguatan selama maksimal 5 menit. Mentor memberikan penguatan maksimal 5 menit. Kemudian setelah mentor memberikan penguatan maksimal 5 menit, kemudian Bapak Ibu antara penguji dan peserta melakukan tanya jawab maksimal 10 menit. Nah, dalam hal proses tanya jawab ini, ketika dirasa melebihi waktu, moderator boleh untuk menghentikan. Moderator boleh menghentikan. Selanjutnya, setiap selesai paparan dua peserta, jika diperlukan, perlu ada jeda istirahat untuk stretching dan untuk melemaskan ya,
melemaskan, merelaksasi. Itu saya kira hal penting yang perlu Bapak Ibu peserta terutama, kemudian untuk para mentor bisa diketahui. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena mekanisme masuk ke ruang ujian atau ruang presentasi menunggu giliran, maka pastikan peserta selalu standby. Peserta selalu standby. Saya contohkan, misalnya Bu Hasanah sudah selesai presentasi. Bu Hasanah Fitriah sudah selesai presentasi, keluar ruang ujian, colek kawannya. Mencolek kawannya misalnya ada Pak Doni. Pak Doni sekarang giliran Bapak untuk masuk ke ruang ujian. Pak Doni langsung menghubungi mentor untuk masuk kelompok. Jadi Pak Doni juga jelaskan, Pak silakan masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Gitu nggih. Jadi yang menghubungi mentor adalah peserta yang bersangkutan. Pak Doni menghubungi mentor untuk segera masuk ke ruang ujian atau ruang presentasi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Semoga ujian kali ini lancar, tidak ada kendala. Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu mentor ya dalam keadaan sehat, Bapak penguji juga dalam keadaan sehat, Bapak Ibu peserta juga dalam keadaan sehat, lancar tidak ada kendala. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada penguji untuk bisa masuk ke masing-masing kelompok. Kepada Bapak Ibu coach, coach dan atau moderator bisa masuk ke masing-masing kelompok. Saya di kelompok 3. Untuk kelompok 3, Pak Fian, gimana kesepakatan kelompok? Apakah urutan? Baik, Pak. Sudah saya serahkan untuk urutannya ke Pak Hilmar kemarin, Pak. Saya akan kirimkan ke Bapak Ya, sekalian kirimkan ke adanya. saya ya. Silakan Oke. masing-masing koordinator ya menyampaikan hasil keputusan kelompok mengenai mekanisme urutan. Kirimkan ke coach atau ke moderator. Silakan Pak Fian kirimkan ke saya urutannya. Sudah selesai Bapak Ahmad Subhan? Sudah dikirim Pak Fian. Baik, saya masuk ke kelompok 3. Ya, Bapak baik. Ibu, mari kita masuk kelompok ini. Bapak Ya, Ibu coach, ya. Bapak Ibu penguji. Terima kasih Di grup WA untuk sudah ada, Mas. Di grup Baik. WA Pertama, panitia. untuk kelompok 3, silakan masuk ke ruang presentasi atas nama Ibu Ma'rufah Muasyarah. Izin Mas Subhan. Halo, tes izin Mas Subhan. Mas Subhan sudah masuk ke chatroom Oh Budi. ya, ya. saya berarti kelompok Jadi di 4 ya. Kelompok 4, nggih. urutan pertama Mas Reno. Ya. Silakan Baik, kelompok 1. untuk Kelompok mohon 4, izin Bos, Bapak Mbak Ibu Suri. untuk kelompok 2 ya. Dipersilahkan untuk masuk ke breakout room sekarang ya. Terima kasih. Silakan Izin Bu kelompok 1 Fatma, kelompok Ibu 4 Agun. pertama Mbak Surya. Ya. Terima kasih
Syekh Fahru Ya, sudah masuk ke Breakout Room 2. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haja. Ya, senang sekali Syekh Iya, bertemu. Alhamdulillah. Meskipun lewat Alhamdulillah tatap maya. Apa? sekian tahun kita lewat tatap maya. Iya ya. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah kabar sehat baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu Haja juga ya, Alhamdulillah Sehat. tampak Alhamdulillah. sehat baik. Ya, saya sangat berbahagia nih yang jadi penguji untuk kelompok 2 yang saya bimbing adalah Syekh Fahru. Ya, mudahan semuanya Alhamdulillah. baik-baik saja, nggih. Nggih, nggih, Dan lancar semuanya ya Bu bagus, nggih, sampai lancar. akhir. Ya, Hmm. alhamdulillah. Hmm. Monggo, ya, para peserta kita tunggu. Jumlah pesertanya ada 10, saya. Nah, Oh iya, ada 10 orang. Oke. Santai nih kelompok saya, ya, kelompok saya. siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mereka itu apa jabatannya itu variasi, kebanyakan guru, ya. Guru, Ya, penyuluh ya Bu. ya guru penyuluh agama Islam, penyuluh agama eh, Ya. Katolik, juga Hmm. ada peranata komputer, uh-uh. Ada lagi Hmm. auditor ahli pertama dari Win Wali Songo, Hmm. ya itu, uh-uh. Tapi mayoritas itu guru. Ada guru Ya, MTS, ada guru aliyah, ada guru MI juga. siap. Iya. Iya. Jadi mewarnai ini ya Bu sekarang Iya, kawan-kawan CPNS kita ini mewarnai kementerian iya, kita kementerian banyak. kita. Dan saya tuh happy-nya juga bahwa mereka masing-masing tuh di SK-nya sudah ada jabatan. Jadi mereka udah langsung tek itu mikirkan apa mereka akan seperti apa gitu. Udah apa Sudah membuat fokus ya Bu ya. profil diri ya Hmm, fokus. iya betul. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun baru bertugas 1 atau 2 bulan, mereka langsung running terkait Iya, dengan tugas di tempat kerjanya. Kebanyakan iya, kawan-kawan ini. iya, Eh, iya, betul, betul. hmm. Eh ya, ini belum masuk semua ya. Eh, eh. Mbak Ani nanti kan sebagai yang pertama ya, Mbak Ani. Bu, J. Ah, ah. Mentornya sudah siap, Ibu Suratini SPD. Ya, tapi belum rekrut umur, Bu. Belum tahu Oke. caranya. Mohon mohon Ah, dibantu, ah. Ibu. Ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Bapak Subhan, ya, salah satu moderator dan juga sekaligus coach di kelompok 3 gitu ya. Ini seperti apa ya jadinya? Tadi kita inginnya waktunya efektif, tapi ternyata ini juga mungkin ada masukan dari Syekh Fahru ini seperti apa ya? Ah, yang lain masih di mana ini? Masih di main room ya? Oke. Eh, Ibu Ani, informasi yang terakhir mentor Ibu Suratini SPD sekarang ada di mana? Di main room, Bu. Masih di main room. Oh, gitu. Belum tahu cara masuk ke break room, Bu, tadi. Oke, Ya. siap. Oh, oh begitu Ya, maksudnya. mohon dibantu, Bu. Oh, gitu. Oke, saya tak ke sini. Mbak Andiknya hubungi saja untuk dipandu Mbak Anik. Oke, tolong Mbak. Masuk ke break room gitu. Tadi Ya, sudah ini, Pak, tapi Jadi belum belum iya. masuk. ya. Ini Oh, saya itu. minta tolong panitia. Ini Iya. agar. Ya, itu juga Dan- ide bagus, nggih. Saya Fahru ya. Jadi semuanya ya bergerak ya. Dan ke breakout room. Oke. Maaf, ini saya berada di suatu tempat yang ini rumah saya listriknya itu konslet gitu loh. Jadi kok ngepasi begitu loh tadi malam. Bisa jadinya mau cari tempat lagi di mana ya? Oke. Sefaru itu suaranya masih mute. Oh, dari tadi malam Ibu. Iya, Oh makanya iya. kalau soal internet sih saya ada data ya, tapi apa ya nggak ada listrik kan untuk ya ini kok hidup? Bentar, Oh, saya mau hidup cek ya. ini pakai listrik apa ya? Bentar. Hmm.
Baik, saya pindah ke tempat yang biasanya ya, biar nggak ada kendaraan lewat ini. Oh ya siap, Bu. Ya. Halo, suara saya bisa didengar Bapak Ibu dengan baik? Jelas, Bu. Ya, Jadi, baik. Bu. Jelas wajah, Alhamdulillah, jelas saya ya. sudah berada pada tempat yang Hmm. sesuai. Lebih Eh, nyaman ya, Bu. Alhamdulillah. ya, Hmm. oke, lebih nyaman. Saya. Ya. Eh, Ibu Ani, bagaimana perkembangannya, Ibu Alhamdulillah sampun masuk Suratini? Pak Bu. Sudah masuk Sudah. Bu. Nggih. Oke, baik. Eh, Selamat datang Ibu Suratini dari Mandua Sleman. Ya, Terima terima kasih kasih Ibu. Ibu. Ya, baik. Ini kita tidak menunggu semua untuk masuk ke sini. Nanti setiap kali kami mengupayakan untuk menjelaskan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, untuk seminar ini ya akan kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan. Semoga khususnya pada kegiatan kita kali ini kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya, sehingga Ibu dan Bapak, para peserta pelatihan Latsar dapat sukses pada seminar rancangan aktualisasi ini. Sebelumnya kami sapa dulu penguji kita ya untuk di kelompok 2 angkatan 4. Beliau adalah Bapak, biasa saya memanggilnya Syekh Fahru ya, yaitu Bapak Haji Fahrudin Eskom. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Beliau instansinya adalah di Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Selamat bergabung, Syekh. Ya. Selanjutnya kami Masih, Bu. sapa yang juga kami hormati Ibu para ya, para eh, mentor yang pada kali ini ya yang telah bergabung adalah Ibu Suratini eh, dari Mandua Sleman serta segenap para peserta Latsar Angkatan 4 Kelompok 2 yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, mari seminar ini kita buka. Bagi yang beragama Islam, kita membaca basmalah, yang tidak dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tadi sudah pertegas ya aturan yang disampaikan oleh salah satu moderator
ya Bapak Subhan di main room, tapi tidak ada salahnya kami mengulangi Bapak Ibu. Yang pertama adalah urutan presentasi menyesuaikan dengan urutan absen. Yang pertama adalah Ibu Anik Kurniawati SPD, lalu Ibu Aprilina Zulia Mirzana SPD, yang ketiga Ibu Hasanatun Firtriah SPD, keempat Bapak Diki Aprianto SPD, kelima Bapak Doni Setia Nugraha SPD, keenam Bapak Dwi Purwoaji, tujuh Ibu Fusna Faila Sufa Eskom, kedelapan Bapak Ishar Malija Hakim SEI, kesembilan Ibu Kamalia Fitri SPD, dan yang kesepuluh Ibu Mahandri Widya Prihantari STHI. Ya. Nah, untuk alokasi waktu ya, yang sebelumnya ada informasi total 45 menit. Di sini tadi sesuai dengan penegasan adalah 30 menit. Dengan rincian saya sebagai moderator itu tidak berbicara banyak, maksimal pembukaan dan penutup itu 5 menit. Lalu presentasi peserta 10 menit, ya 10 menit mencakup ketepatan rencana aktualisasi yang dikaitkan dengan agenda 3, ya manajemen ASN dan smart ASN itu. Yang kedua menyampaikan secara kreatif ya pelaksanaan kegiatan tahapan-tahapannya. Yang ketiga adalah mengkaitkan ya merelevansikan rencana kegiatan dengan aktualisasi agenda 2 nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang direncanakan diterapkan pada setiap tahapan, dan jangan lupa teknik komunikasi saat presentasi ini mendapatkan penilaian sebagai salah satu kriteria ya. Itu yang pokok karena waktu kita hanya 10 menit. Jika cukup bisa ditambahkan ya. Berikutnya adalah setelah presentasi penguatan oleh mentor 5 menit. Nah, dan yang keempat tanya jawab penguji dengan peserta yaitu 10 menit. Ya, begitu ya Ibu dan Bapak, mohon dapat kita apa ya? Kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama melaksanakan ketentuan ini, tapi semuanya bersifat fleksibel. Jika ada sesuatu yang lain hal sangat mungkin itu nggih, sehingga waktunya melebihi 30 menit, misal ya, misal ketika ya tidak mungkin memotong ya tanya jawab antara penguji dengan peserta begitu, maka kami akan sedikit memberikan toleransi, tapi paling tidak 30 menit ini menjadi acuan kita bersama. Begitu nggih Ibu dan Bapak. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Subhan ya, perwakilan dari moderator, bahwa yang berada di ruangan ini hanyalah peserta ya, hanyalah peserta dan mentor serta penguji dan kami moderator. Ya. Jadi teknisnya setelah selesai, yang pertama tadi adalah Ibu Anik Kurniawati, segera saja Ibu Anik Kurniawati eh, keluar kan, lift breakout room ini, lalu di main room, yang lain karena menunggu di main room nanti menginfokan ke yang berikutnya. Jadi menunggu yang presentasi keluar baru yang berikutnya itu masuk. Nah, yang akan masuk tentunya sudah menghubungi mentor secara mandiri dan dibantu oleh panitia. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Mohon izin Bu Nurul. Ya, silahkan Pak Dwi. Eh, sebelumnya kami dari kelompok 2 kemarin sudah membagi, tadinya mau urut absen, tapi karena ada peserta yang menghubungi mentor lagi tidak bisa, akhirnya kami menyesuaikan dengan mentor kami Bu. Ada sedikit perubahan begitu. Mohon Boleh. izin. Oke. Oke. Eh, Nanti daftar namanya bisa diberikan ke saya. Kemarin sudah dikirim ke Mas Hilman, cuma mungkin belum dikirim. Itu tukeran antara Ibu Aprilia dengan saya, Bu. Gitu. Jadi Anda jadi nomor 2, Nggih, Ibu Aprilia jadi nomor 6 gitu. nggih. Oke. Yang lain sama semua. Oke, siap. Oke. Terima Nggih, kasih ya, Mas. nggih, matur nuwun. Oke.
Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya. Oke. Ya, silahkan yang lain yang bukan selain Ibu Anik untuk meninggalkan, kecuali ya tentunya penguji dan Ibu Suratini. Ya, ya silahkan yang lain keluar dulu. Nggih. Terima kasih. Ibu Ani menyiapkan yang akan di-share ya. Siap, Bu. Menyiapkan. Ya, baik. Sudah lancar, Ibu. Amin, amin. Pangestunipun, Amin, Bu. amin, ya rabbal alamin. Santai aja ya, santai aja. Ya, santai tapi sesuai ketentuan ya. Ya, oke. Nanti silahkan Pak Pak Dwi, Pak Dwi. Niku Ya. mentornya Pak Dwi, Bu. Oh, itu mentornya Pak Dwi. Bukan depannya itu nulis Oke, baik. Eh, ya, Bapak penguji, Bapak Farudin Eskom, Ibu Suratini, SPD dari Mandua Sleman sebagai mentor, Ibu Ani, nggih, Ani Kurniawati SPD, guru ahli pertama, guru kimia, instansi Mandua Sleman, akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Media Kartu Unsur Braille pada pembelajaran kimia untuk meningkatkan pemahaman peserta didik difabel netra di Mandua Sleman. Dipersilahkan Ibu. Ya, Bu. Mohon Waktu izin untuk share screen ya, Bu. ya, waktu sejak share screen adalah 10 menit ya. Apakah sudah nampak, Ibu? Sudah di slideshow, Mbak. Oh, iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Fahrudin selaku penguji. Selamat pagi, Ibu Nurul Kamilati selaku pembimbing dan Ibu Suratini selaku mentor saya di Mandua Sleman. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi mengenai optimalisasi penggunaan media kartu unsur Braille pada pembelajaran kimia untuk meningkatkan pemahaman peserta didik difabel netra di Mandua Sleman. Untuk yang pertama adalah bab 1 mengenai latar belakang sebagai ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka seorang ASN harus profesional dan berkompeten. Untuk membina atau mengembangkan kompetensi, maka seorang ASN atau CPNS harus melalui pelatihan dasar CPNS sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian pada materi pelatihan dasar itu mencakup 4 agenda. Yang pertama adalah sikap perilaku bela negara, kemudian nilai-nilai dasar ASN, yang ketiga adalah peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan smart governance, serta yang keempat adalah habituasi. Nah, salah satu materi di pelatihan adalah mengenai analisis isu kontemporer. Berdasarkan materi yang disampaikan, maka seorang CPNS atau saya selaku CPNS di Mandua Sleman harus mampu mengidentifikasi isu-isu strategis yang ada di Mandua Sleman yang akan diimplementasikan sebuah gagasan kreatif melalui kegiatan aktualisasi sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara di sisi lain adalah Mandua Sleman merupakan madrasah inklusi, di mana madrasah inklusi itu memiliki peserta didik yang reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Dan kebetulan peserta didik yang berkebutuhan khusus adalah difabel netra. Padahal untuk selama pembelajaran, para peserta didik dengan difabel netra itu mengandalkan indera pendengaran dan mungkin media mengandalkan
indera perarabaan. Namun pada kenyataannya di sekolah atau di MAN 2 Sleman itu masih sangat terbatas keberadaan media tersebut dan untuk metode-metode yang digunakan masih sebagian masih dominan visual dan belum multisensori serta mungkin ada beberapa guru yang masih dominan atau lebih cenderung fokus pada peserta didik reguler sehingga hal itu jika dibiarkan maka akan berpengaruh kepada peserta didik difabel netra yaitu kurang optimalnya dalam menangkap materi khususnya pembelajaran kimia. Oleh karena itu saya mengangkat isu ini dalam kegiatan aktualisasi saya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak dengan judul optimalisasi penggunaan media kartu unsur Braille pada pembelajaran kimia untuk meningkatkan pemahaman peserta didik difabel netra di MAN 2 Sleman. Untuk tujuannya, yang pertama adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sesuai dengan peran dan kedudukan ASN. Saya sebagai guru di MAN 2 Sleman. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik difabel netra di MAN 2 Sleman pada mata pelajaran kimia khususnya menggunakan media pembelajaran kartu unsur Braille, serta yang ketiga adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Untuk manfaatnya bagi satuan kerja pasti mendukung terwujudnya pendidikan inklusi di Madrasah MAN 2 Sleman sehingga sesuai dengan visi misi MAN 2 Sleman. Kemudian bagi organisasi atau guru sebagai inspirasi untuk mengadakan pembelajaran atau memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan peserta didik reguler baik reguler maupun peserta didik khusus berkebutuhan khusus. Kemudian bagi peserta Waktu masih didik 5 menit. bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk meningkatkan motivasi, sedangkan bagi peserta laser sebagai penerapan implementasi nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian ruang lingkupnya ada nilai-nilai dasar ASN, implementasi smart ASN karena ini menunjukkan adanya inovasi dari seorang guru untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk materi dan objeknya adalah penggunaan media untuk membantu peserta didik difabel netra dalam memberikan pelayanan pendidikan, waktu dan lokasi pelaksanaan di MAN 2 Sleman, serta melibatkan guru pendamping khusus, kepala madrasah, dan waka. Kemudian untuk MAN 2 Sleman berada di Jalan Raya Tajem, didirikan oleh Yayasan Yaketonis yang bekerja sama dengan Kecamatan Depok dengan nama Sekolah Calon Agama Luar Biasa bagian A. Madrasah ini memiliki ciri khas madrasah inklusi. Kemudian visinya adalah terwujudnya generasi santri menawan, saintis terampil, religius, inklusif, mendunia, aktif berwawasan global, dan peduli lingkungan. Untuk misi yang sesuai dengan isu yang saya ambil adalah menyelenggarakan pendidikan inklusi dan membekali life skill untuk peserta didik, baik yang umum maupun yang berkebutuhan khusus. Untuk nilai-nilai organisasi di MAN 2 Sleman adalah inklusi dan keberagaman, profesionalisme, kompetensi, pelayanan publik, dan inovasi. Kemudian untuk deskripsi isu yang saya ambil ada 5, salah satunya untuk isunya adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran untuk mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus pada mata pelajaran kimia di MAN 2 Sleman termasuk kategori smart ASN karena di sini guru sebagai pendidik dituntut untuk inovatif dalam merespon kebutuhan peserta didik. Kemudian banyaknya peserta didik di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor, ini kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu kemampuan seorang guru ataupun ASN untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah. Kemudian banyaknya peserta didik yang bermain game, yaitu berkaitan dengan manajemen, berkaitan dengan tanggung jawab ASN dalam menciptakan suasana pembelajaran yang ramah. Kurangnya kesiapan guru baru untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik difabel, ini golongannya masuk ke manajemen ASN karena menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, kemudian kurangnya pendampingan orang tua terhadap peserta didik tergolong smart ASN karena berkaitan dengan keterampilan dalam membangun kemitraan. Kemudian untuk isu setelah saya analisis menggunakan teknik APKL diperoleh 3 isu teratas. Yang pertama kurangnya penggunaan media, kemudian yang kedua adalah kurangnya kesiapan guru baru untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik difabel, serta yang ketiga adalah banyaknya peserta didik yang masih bermain game dan scroll medsos dalam saat pembelajaran. Ya, Setelah waktu masih 3 menit. Setelah analisis menggunakan APKL, maka dianalisis menggunakan USG, diperoleh 1 isu pokok yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran kimia untuk peserta didik difabel netra di MAN 2 Sleman.
Kemudian untuk argumentasi, yaitu yang pertama adalah penyebabnya adalah guru cenderung lebih fokus kepada peserta didik reguler sehingga belum maksimal dalam melakukan diferensiasi media, khususnya bagi peserta didik difabel netra. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan media pembelajaran kimia yang dalam bentuk rabaan maupun tiga dimensi, serta belum adanya pelatihan khusus atau panduan praktis bagi guru untuk memberikan atau membuat media inklusif untuk pembelajaran kimia, serta mungkin ada kurangnya kolaborasi guru atau kurangnya rendahnya kolaborasi guru antara guru mapel dengan guru pendidik khusus atau pendamping khusus. Dampaknya yaitu tentu peserta didik akan mengalami kesulitan memahami konsep kimia, kemudian otomatis partisipasinya akan menurun, proses evaluasi dan asesmen pun terhambat, dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Dan ini Ya, akan waktu masih 1 menit. berimbas pada terhambatnya visi dan misi Man Sleman. Ini dalam bentuk diagram fishbone-nya ada manpower tadi, guru belum maksimal melakukan diferensiasi dan cenderung fokus pada peserta didik reguler, kemudian materialnya media pembelajaran yang terbatas, metodenya masih belum multisensori dan masih dominan visual, serta keterbatasan sarana bantu belajar adaptif. Ide gagasannya yang pertama adalah membuat rancangan dan menyusun media pembelajaran kartu unsur Braille. Ini menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan kolaboratif, kemudian mengembangkan media. Kartu unsur itu kompeten dan berorientasi pada pelayanan dan adaptif, melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan sampel kartu ini masuk ke kolaboratif, melakukan revisi dan mengembangkan media itu adaptif, kolaboratif, dan kompeten, dan berorientasi pada pelayanan, kemudian mengimplementasikan penggunaan kartu unsur itu termasuk dari nilai-nilai dasar berakhlak, kompeten, 30 detik lagi, Bu. adaptif, dan kolaboratif, serta melakukan monitoring dan evaluasi masuk ke dalam kategori berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Ini nilai dasar, kemudian ini rancangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian ini untuk paparan jadwalnya dari 4 Agustus hingga 12 September dibagi menjadi 6 kegiatan. Kendala, keterbatasan waktu, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Kemudian penutup diharapkan mampu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana, kemudian menjadi sarana saya sebagai seorang ASN, calon ASN untuk menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak serta berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Man 2 Sleman serta dapat diterima sebagai salah satu syarat kelulusan CPNS tahun 2025. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah, Ibu Ani. Alhamdulillah. Tepat waktu, Bu. Tepat waktu. Oke. Luar biasa. Oke. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Suratini SPD untuk menyampaikan penguatan, Ibu. Waktunya 5 menit. Ya, dipersilahkan, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Bapak Fahrudin, yang kami hormati Ibu Hajah Nurul, yang saya hormati juga Bu Ani Kurniawati SPD. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya selaku mentor. Perkenalkan sebelumnya bahwa saya di madrasah di Man 2 Sleman diberikan tugas sebagai guru pendamping khusus. Di samping saya adalah guru mapel ekonomi akuntansi. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Ibu Ani bahwa Man 2 Sleman adalah madrasah inklusi, betul, bahwa kami adalah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, bisa jadi yang pertama di Indonesia karena kami berdiri di tahun 1968. Kami menerima siswa dengan hambatan. Pada awalnya adalah hambatan netra, dan saat ini siswa dengan hambatan penglihatan atau hambatan netra memiliki jumlah terbanyak. Di hambatan lain juga ada, tetapi proporsionalnya hambatan netra adalah yang terbanyak untuk saat ini. Sesuai dengan komitmen kami bahwa Man 2 Sleman adalah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif,
kami akan memberikan pembelajaran baik pada siswa reguler atau siswa yang berkebutuhan khusus. Ketika menjadi seorang guru mapel di kelas, kita akan berhadapan dengan ragam anak. Itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita bisa memberikan akomodasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak-anak kami. Nah, menjadi tantangan di Pandua Sleman sebagai pengajar, bagaimanakah menciptakan salah satunya adalah alat bantu pembelajaran yang nantinya itu bisa membantu untuk siswa itu lebih mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Ibu Ani masuk di Mandua Sleman belum lama, baru sekitar 1 bulan, Ibu Ani. Alhamdulillah masuk sudah beradaptasi dengan baik, mampu menangkap apa saja yang akan diberikan kepada siswa, baik itu siswa reguler atau siswa berkebutuhan khusus. Ketika berhadapan dengan siswa reguler, sudah memberikan akomodasi atau bahan ajar atau strategi dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan siswa regulernya. Ketika berhadapan dengan siswa yang berkebutuhan khusus, Bu Ani tertantang untuk memenuhi kebutuhan bagaimana memberikan akomodasi kurikulum untuk siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Saya selaku GPK diajak berdialog dengan Ibu Ani. Maaf Ibu, waktunya masih 1 menit. Baik Ibu, karena Bu Ani adalah guru baru, ingin tahu banyak akomodasi seperti apa di bahan ajar yang bisa diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Akhirnya kami memberikan masukan bahwa untuk anak ABK dengan hambatan netra itu bisa dibantu dengan alat bantu pembelajaran meraba. Salah satunya adalah dengan membuatkan media timbul dan sejenisnya. Hal itu direspon dengan sangat baik oleh Bu Ani, kemudian melakukan persiapan-persiapan untuk menciptakan kartu unsur pada pelajaran kimia. Itu kami sangat dorong karena ketika itu kami sampaikan ke anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, mereka merespon sangat baik bahwa ketika ada alat bantu pembelajaran tersebut, mereka akan lebih mudah menangkap, memahami apa yang disampaikan oleh guru mapel tersebut. Nah, akhirnya Bu Ani semakin mantap untuk menciptakan kartu unsur braille tersebut untuk pembelajaran kimia. Nah, kami sebagai mentor di madrasah sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Ibu Ani. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bu Ani akan semakin tertantang untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya. Jadi tidak berhenti di media kartu unsur braille, tapi akan berkelanjutan untuk menciptakan alat bantu pembelajaran yang lainnya. Demikian Ibu, mungkin tambahan yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan waktu kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suratini SPD, luar biasa Ibu penguatannya. Mohon Ibu, mohon maaf Ibu, agak nampak semua gambarnya Ibu, agak iya agak berdiri, agak apa ya? Nah gitu Bu, karena ini ada ketentuan untuk di. Iya baik Ibu. Sudah Ibu. belum Ibu? Belum. Belum, sebentar. Belum Bu. Sebentar saya remove dulu. Ini Wajahnya tidak kelihatan Ibu. tidak kelihatan, maaf, baik. Ibu. Iya. Oh iya, ternyata saya matikan ini Bu videonya. Maaf ya Ibu, agak. Nggak apa-apa Ibu, malah saya ini kok agak tinggi Ibu. Ibu agak maaf Ibu, karena akan di screenshot oleh peserta. Baik, sudah pas Ibu? Atau saya Bagaimana pindah ruangan Ibu ya? Bagaimana Ibu agak naik lagi Bu? Baik, sebentar. Maaf ya
Bu ya. Ya, cantik sekali Bu. Alhamdulillah. Sudah, Nah, Ibu? agak naik lagi Bu. Oh, Oke. ini ya, silahkan Mbak Anik untuk men-screenshot ya. Jadi matur suwun Ibu, sangat Iya, berharga sekali tentang Terima cukup Ibu kasih. untuk penegasan yang telah Ibu sampaikan. baik. Dan dukungan dari lembaga terhadap Ibu Anik Kurniawati terkait dengan rancangan aktualisasi ini, dan bahkan tadi ada harapan yang lebih untuk dapat selanjutnya membuat media-media pembelajaran bagi tuna netra yang lebih kreatif, dan tentunya banyak sekali peluang yang dapat dilakukan oleh Ibu Anik ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Suratini SPD. Selanjutnya, Baik. ya, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Chef Fahrul, ya, penguji kita. Waktu 10 menit. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Hajah Nurul sebagai moderator dan juga sebagai coach. Ya. Yang saya hormati Bu Suratini sebagai mentor dari Bu Ani Kurniawati ya, dari MAN 2 Sleman, Iya, Yogyakarta. Bapak. Iya. Betul. Dan yang saya hormati dan banggakan Bu Ani Kurniawati ya. Iya, Pak. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Kami bangga ya ke Bu Ani Kurniawati atas prestasi yang didapat, yang Bu Kurniawati dapatkan ya. Pertama, tentunya ini adalah pilihan yang terbaik Bu Ani Kurniawati sebagai diangkat sebagai CPNS di MAN 2 ini. Dan tadi penguatan dari Bu Mentor, Bu Suratini juga memperkuat ya terkait dengan bagaimana gambaran kinerja dari Bu Anik selama kurang lebih 1 bulan di tempat kerja Bu Anik ya. Ya. Kemudian kedua, saya ucapkan juga selamat terkait dengan rancangan aktualisasinya nih ya. Ya luar biasa ya. Ini inovasi yang sangat-sangat berdampak kepada masyarakat tentunya, yang tadi bahwa MAN 2 melakukan pelayanan tanpa memilih siswa gitu ya. Begini Bu Anik ya, terkait dengan jumlah dari siswa yang berkebutuhan khusus ini, saya baca di RA Bu Anik sebanyak 30, benar ya Bu Anik ya? Iya, untuk Dari yang kelas difabel netra itu, Pak. dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Iya, betul, Pak. 30 difabel itu ya. Ya. Oke, nanti Bu Anik dengan waktu yang dibatasi kurang lebih 1 bulan, satu bulan lebih ya? Ya, 1 bulan lebih. 1 bulan 10 hari atau berapa? Habituasi 40 hari. 40 hari Oh, itu. iya. Oh iya, Ya, betul. habituasi 40 40 hari. hari. Ya. Habituasi itu 40 hari. Mohon nanti diperhitungkan betul terkait dengan rencana aktualisasi ini, terkait dengan waktunya ya. Karena ini nanti akan sangat berdampak sekali manfaatnya kalau benar-benar dioptimalisasi rancangannya ya, dari media kartu unsur braille ini ya. Iya. Jadi diambil sebanyak-banyaknya sumber dari ya tentunya yang yang tervalid ya, dari semua sumber, baik sumber literasi maupun dari sumber langsung dari ahli gitu ya. Itu dioptimalisasi, dimanfaatkan, karena ini banyak sekali ya nanti yang akan digunakan sebanyak 30 siswa kurang lebih itu yang sudah terdeteksi berkebutuhan khusus, khususnya netra ya. Ya, ya Pak. Ya.
Kemudian Bu Anik terkait dengan hal kedua terkait dengan kode taktil ini ya nanti ya. Ya, Ya, karena ini terkait dengan pelajaran Kimia. kimia ya, kimia. terkait dengan kimia ya. Eh, Tentunya nanti terkait dengan kode-kode pelajaran kimia ini, Bu Anik, apakah akan menambah juga selain kartu ini, akan juga menambah terkait dengan media seperti misalnya dalam bentuk eh, kalau kimia itu kan ini ya, ada simbol-simbol lebih cenderung yang ada berbentuk-bentuk bulat itu ya. Oh, itu Apakah ada molimut itu, Pak. Iya, apakah ada arah ke situ juga selain dari kartu juga ada media bentuk lain gitu selain dari kartu Braille ini? Untuk yang Ya, mohon kemarin, dijelaskan ya. ya, izin menjawab nih Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kemarin sebelum saya menentukan ke kartu unsur itu, saya memiliki beberapa ide. Yang pertama itu membuat model atom 3D itu, Pak. Jadi model atom Dalton nanti 3D menggunakan bola, kemudian nanti yang model atom Thomson itu kayak bola tapi dikasih telenik-telenik kayak roti kismis ngoten niku. Kemudian ada Rutherford, kemudian ada yang seperti model tata surya. Selain itu juga ada itu Pak. Untuk yang kelas 10 itu medianya berupa model atom dan kartu unsur Braille. Kemudian ada juga kemarin saya juga membahas mengenai sistem periodik unsur yang emang yang 3D itu Pak. Jadi nanti ketika diraba peserta didik itu tahu oh ini letaknya di golongan ini baris ke satu, kolom ke satu. Jadi rencananya itu seperti itu, tapi karena saya memperhatikan kelogisan waktunya dalam waktu 1 bulan, maka yang paling dekat dengan materi yang akan saya ajarkan itu yang kartu unsur Braille ini Pak. Karena sudah mungkin insya Allah minggu depan sudah masuk ke materi yang nih kartu unsur ini yang akan saya gunakan. Tapi sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk molekul juga bisa pakai 3D seperti piramida segitiga, piramida segi empat itu juga ada Pak sebenarnya. Ya, Tapi karena bisa dilanjutkan berikutnya, Bapak Penci. Baik, ya. Selanjutnya Bu Anik ya, terkait dengan kode taktil lagi lanjutannya. ya, Dari 30 orang itu tentunya kan ini ya Bu Anik ya, untuk nanti habituasinya nanti bisa mungkin diperhatikan terkait dengan beberapa orang terkait dengan penggunaan detail ini ya, sensitivitasnya tuh berbeda ya mungkin ya nanti. ya. Nah mungkin nanti Bu Anik bisa mengidentifikasi siswa-siswa mana saja yang kesulitan untuk melakukan penggunaan kode taktil tersebut ya, karena sensitivitas tangan orang itu memang berbeda. Nanti Ya. dari identifikasi Bu Anik tersebut bisa menjadi apa namanya nanti menjadi mencari jalan keluarnya selain dari nanti Bu Anik merancang media kartu unsur Braille ini ya. Ya. Kalau memang ada beberapa 30 orang itu teridentifikasi kesulitan dalam penggunaan kode taktil tersebut gitu. Ya mungkin nanti yang perlu diperhatikan seperti itu Bu Anik. Pak, terima kasih masukannya Pak. Jadi nanti rencana saya yang pertama adalah membuat sampel dulu ya Pak. Saya membuat sampel ada 2 bahan. Yang pertama itu rencananya saya yang timbulnya itu pakai media kancing baju. Kemudian nanti ada yang pakai kain flanel. Kemudian nanti akan saya ujikan minta pendapat ke mereka peserta didik kami. Misalnya Mas ini sama ini lebih
enak yang seperti apa, lebih mudah dipahami yang seperti apa. Nanti berdasarkan masukan dari peserta didik, berdasarkan masukan dari guru pendamping khusus sama dari mentor saya, nanti akan saya lakukan revisi sesuai masukan tersebut, baru nanti saya gunakan untuk pembelajaran yang di kelas gitu, Pak. Jadi sebelumnya harus ada sampel dulu, baru setelah direvisi baru bisa digunakan gitu, Pak. Waktu masih 1 menit. Baik ya. Ya, mungkin terakhir ini terkait dengan nanti manfaat dari kartu unsur Braille ini, ya semoga Bu Anik dengan pihak sekolah bisa memanfaatkan secara optimal. Dan ini kan sekolah inklusi ya, ini sangat apa namanya, rancangan aktualisasi ini sangat momen yang sangat bagus ya, untuk tentunya menjadi nilai jual dari Sekolah MAN 2 Sleman, inovasi terbaru ya dari Bu Anik gitu ya. Jadi tolong dioptimalkan terkait dengan RA-nya ini, untuk sangat-sangat bermanfaat bagi peserta didik di MAN 2 Sleman. Demikian Bu Moderator, mungkin saya cukupkan dari pertanyaan kami. Terima Baik, kasih. terima kasih. Waktunya pas sekali. 8.52, Alhamdulillah. 10 menit. Ya. Oke, dan sudah Ya. ditanggapi dan adanya kesanggupan dari Ibu Ani untuk Insya Allah. menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh penguji. Baik. Terima kasih terima kasih penguji. Terima Sama-sama. kasih juga kepada Ibu Ani. Terima kasih. Ya. Saya stop share ya, Bu. Izin stop share ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, demikian presentasi seminar rancangan aktualisasi oleh Ibu Ani Kurniawati, SPD dari MAN 2 Sleman. Mari sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farudin selaku penguji dan Ibu mentor Ibu Suratini. Mari kita tutup Sami-sami, Bu. bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Sukses selalu Ibu Suratini. Salam untuk Pak Wiranto. Oh, Ya. baik, Ibu. Oke, Nanti kepala saya baru. sampaikan, J. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, silahkan. Ya, izin Monggo. live, nggih. Boleh, monggo silahkan. Ya, Ibu nggih. Ani, seperti tadi ketentuan tadi, monggo Saya Ibu panggil Pak Dwi ya, intro. Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Farudin, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Ya. Tadi kan Pak Mustaqimnya itu ya, Pak